Nah, kemudian ya oleh malaikat Jibril ya ditiup ya. Jadi fanafakho Jibrilu fi jaibi dir'iha. Jadi malaikat Jibril itu meniup kerah bajunya Maryam, terus Maryam terasa hamil, ya seperti hamilnya wanita-wanita biasa itu ya. Jadi ono obah-obah nduk wetengi. Nah, terus pada akhirnya lahir ya sesuai hitungannya bayi-bayi biasa itu. Fahamalathu, maka mengandung siapa Maryam hu pada gulam. Pantabadat, maka menjauh dia Maryam bihi dengan gulam tersebut, makanan pada suatu tempat kosian yang jauh ya. Begitu didatangi Jibril, ditiup kerah bajunya, terus hamil, sudah tidak balik lagi ya, langsung pergi ke suatu tempat yang jauh. Jadi kosian bimakna baidan min ahliha, jauh dari keluarganya ya, jauh dari keluarganya. Qala Ibnu Abbas Aqsal Wadi, jadi di lembah yang paling jauh, jadi lebih jauhnya lembah. Wahwa Baitullah min, itu adalah Bethlehem. Baitullah min itu Bethlehem. Tahu krungu Bethlehem ya, Baitullah. Tiroron min qaumiha, karena memang dia pengen lari dari kaumnya. An yu'i ruha, jika nanti kaumnya itu mempermalukan dia ya. Biwiladatiha min ghairi zauj, karena dia punya anak tanpa suami. Tuh, wis moro-moro ngilang ngono ae. Lah piye? Lah piye? Nah, jadi cobaan yang luar biasa bagi Maryam. Maryam itu cantik, sehat, jadi idola di kaumnya itu karena memang keturunan Imron. Jadi kelahirannya itu dinanti-nantikan, setelah lahir diperebutkan ya kan, siapapun pengen merawat Maryam itu ya kan, sampai diadakan sayembara. Setelah beranjak besar, sakti Maryam itu betul. Jadi walaupun dia di kamar sendirian, itu Allah ngirim buah-buahan dari surga ya, ngirim buah-buahan dari surga. Setelah peristiwa itu, peristiwa haid, dan dia harus menyendiri di suatu tempat untuk menyelesaikan haidnya. Kemudian setelah selesai haid didatangi Jibril, terus pada akhirnya hamil. Nah, ini kalau balik ke kaumku kan gitu kan, mukaku ditaruh mana kalau tahu-tahu hamil begini ya kan. Sehingga dia lebih memilih pantabadat bihi makanan kosiyah, dia mengasingkan diri dengan
dengan kehamilannya itu ke tempat yang jauh. Kalau menurut Ibnu Abbas di Bethlehem, atau kalau orang Arab bilang Baitul Lahmin, Bethlehem. Ya, lari dari kaumnya agar kaumnya tidak mempermalukan dia. Ya, agar kaumnya tidak mempermalukan dia. Fa'aja'aha, maka datanglah pada Maryam, bermakna ja'a biha, opo al-makhot, ngelarani itu sakit karena melahirkan. Jadi perutnya itu mulai terasa sakit, pengen melahirkan. Jadi sampai tiba waktunya dia harus melahirkan anaknya itu. Jadi ngelarani duwe bayi istilahnya. Ila jid'in nahli, pada jid'in nahli itu, jid'i itu adalah batang kurma yang sudah mati. Itu disebut jid'un. Ya. Berarti ila jid'in nahlati itu pada batang pohon kurma yang sudah mati. Jadi nahlah itu pohon kurma. Jadi batang pohon kurma yang sudah mati. Dengan siapa? Sendirian. Ora enek bidani. Bayangno. Bayangno. Ya, sendirian, tidak ada bidannya, tidak ada dokter spesialisnya. Jadi waktunya dia kesakitan mau melahirkan, dia istilahnya bersandar di batang pohon kurma yang sudah mati. Qalat, berkata dia Maryam, ya laitani, wahai berharap aku, mitu mati aku, qabla hadza, sebelum ini perkara, wa kuntu, dan ada aku iku nasyan, lupa. Nasyan bermakna lupa, mansian lagi dilupakan. Jadi seandainya aku bisa berharap sudah meninggal sebelum hari ini, jauh-jauh hari dulu. Karena ya saking susahnya itu. Jadi yang terbesit dalam jiwa manusia saat mengalami cobaan yang begitu luar biasa itu ya seperti itu. Ngerti yo mati mbien-mbien, ya kan? Jadi tidak perlu mengalami seperti ini, ya kan? Dan aku lupa dan dilupakan. Artinya say'an matrukan la yu'raf wa la yudkar. Jadi sesuatu yang ditinggal, tidak diurus. Jadi la yu'raf, ya tidak dikenal, wa la yudkar, dan tidak disebut-sebut. Saking beratnya cobaan. Iki metenge ndak susahe koyok ngene, nglairno susahe koyok ngene. Engko ndane duwe anak. Ngenyeke piye wong-wong iku kan gitu kan. Hamilnya aja dia sudah malu, melahirkannya kesakitan. Belum nanti kalau ada anaknya lahir. Piye ngono kuwi. Jadi karena beratnya penderitaan, yaitu malu, terus akan melahirkan tanpa suami, kemudian Maryam berkata, alangkah baiknya aku mati sebelum kejadian ini.
dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, ya, yang tidak berarti lagi dan dilupakan. Yes, ngono kuwi. Saking beratnya penderitaan. Itu wajar, ada terpintas dalam hati manusia saat mengalami cobaan seperti itu. Tapi ya ojo bunuh diri. Nah, itu loh masalahnya itu. Jangan bunuh diri. Tapi nyatanya Maryam kan memang tetap menjalani kehidupannya sampai anaknya lahir, sampai dewasa, sampai diangkat ke langit, dan dia harus nunggu 6 tahun untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.